Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Oke, video kali ini kita akan bahas mengenai tips dan triks custom audience dan LLA, yaitu look like audience di 2025. Kenapa hal ini jadi penting banget? Nah, gini, ketika kita mengiklankan suatu produk menggunakan funnelingnya landing page, nah kita akan mempunyai kesempatan untuk kita retargeting orang-orang yang bisa dari orang yang masuk atau orang-orang yang melihat landing page kita atau klik buttonnya atau sampai ke purchase, itu kita bisa retargeting audience-nya. Atau kita bisa melakukan lookalike audience, teman-teman. Jadi, ketika orang-orang yang beli ke produk kita melalui landing page kita, kita akan bisa menyasar orang-orang yang mirip seperti itu, teman-teman. Contoh, gue misalkan jualan produk sofa. Lalu gua pakai landing page dengan funnelingnya full form, teman-teman. Langsung form checkout. Nah, di form checkout ini gua pakai eventnya itu adalah purchase. Nah, maka gua akan bisa melakukan target, mentarget fokus kepada orang-orang yang mirip dengan event purchase itu. Dari mulai karakternya, dari aktivitas dia di sosial media, kayak gitu. Kenapa bisa? Ya itu, fungsinya LLA itu untuk itu, teman-teman. Jadi di video ini bakal mantep banget materinya. Maka dari itu, teman-teman harus stay tune terus sampai akhir. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita masuk dulu ke ya ini seperti judulnya. Lalu kita masuk ke Ads Manager, teman-teman. Nah, di sini gua akan membawa kalian kepada cara pembuatannya. Ini gua punya banyak kampanye, teman-teman, dengan budget udah di 14.809.000 sekian. Nah, dari kampanye ini kan ada beberapa produk ya, cuman ada 2 produk lah. Yang pertama ada produk Eros ini, yang keduanya ada Majakanza yang menggunakan funnelingnya landing page to lead atau short form atau full form gitu. Oke, gimana cara pakainya? Ini kan udah cukup matang nih. Kenapa? Gini. Kalau teman-teman mau menggunakan custom audience atau dibikin look like audience-nya, perhatikan yang pertama yang harus teman-teman mutlak ada, yaitu perihal data, teman-teman. Jadi, berapa lama sih gitu data itu bisa kita kelola menggunakan custom audience atau look like? Nah, di sini gua akan bawa kalian kepada yang paling simpel sebetulnya dari impression-nya aja, teman-teman. Dari impression ini, itu minimalnya sih di 8.000, teman-teman. Di 8.000, ketika ada konversinya banyak, datanya yang masuk banyak, itu bisa. Namun ketika impresinya rendah, otomatis konversinya juga ikut rendah, itu nggak valid, belum bisa, teman-teman. Jadi contohnya ini gue di Eros, produk yang ini ya, udah gue centang, untuk impressionnya itu di 173.946 kali penayangan. Oke? Dengan jangkauan orangnya udah di 82.061 orang. Nah, dan apalagi terus biayanya yang gua udah habisin di 6 jutaan, teman-teman. 6 juta dengan website lead. Nah, lead ini eventnya gua pakai lead. Event lead ini gua simpen di short form, teman-teman. Jadi ketika orang udah ngisi form
bukan form checkout ya. Short form itu cuman pengumpulan data aja, mulai dari nama, nomor telepon, alamat bisa diimprove sih alamat, terus patokan rumah kayak gitu. Tanpa ada hitungan perihal keuangannya atau perihal ekspedisi gitu ya. Oke. Terus eventnya gue pakainya lead karena gue objektifnya lead dan eventnya yang ada di button form itu gue pakainya lead juga sehingga gue trackingnya lead. Untuk teman-teman yang mau improve juga mungkin teman-teman bisa menggunakan objektifnya sales dengan kalau pakainya full form berarti di purchase adanya. Nah, purchase event purchase ini kan adanya di form sukses, teman-teman. Jadi ketika ada audiens yang masuk, dia senang dengan produknya, dia klik button yang ada di LP, lalu diarahkan ke form checkout, ke halaman form checkout. Setelah itu dia ngisi mulai dari alamat, produknya berapa pieces, terus nomor handphone, segala macam, terus sampai pemilihan ekspedisi dan ada rincian biayanya. Terus dia klik submit atau oke pesan sekarang. Nah, akan diarahkan ke form checkout, form sukses. Nah, itu yang akan ke tracking di event purchase ya, teman-teman. Karena di sini gue pakai lead, gue akan contohkan sesuai yang gue ada. Nah, teman-teman tinggal strukturnya sama aja. Teman-teman bisa lakukan improve dengan event apapun yang mau di tracking kayak gitu. Semakin jauh eventnya itu semakin bagus. Maksudnya gimana jauh itu ya? Gini, ketika landing page itu kan banyak event yang kita pakai nih. Funneling landing page itu mulai dari view content, add to cart, initiate checkout, dan purchase. Atau kalau gua pakai lead, di situ ada view content sama kalau nggak page view, terus kontak. Kalau nggak ada kontak, gue biasanya pakainya langsung lead kayak gitu. Nah, di sini gue karena pakai eventnya lead di sini yang udah banyak datanya, maka gue bikin custom audience dulu pertama. Teman-teman masuk ke gini-gini. Setelah Ads Manager ini, misalkan, hari ini gue mau bikin custom audience-nya nih untuk si orang-orang Eros ini. Masuk ke sini, pertama-tama sih kita klik aja dulu ya. Sebenarnya klik juga nggak masalah sih, nggak diklik nggak ataupun diklik. Yang penting teman-teman tuh bisa pastikan untuk pixel yang dipakai di Eros ini, teman-teman. Kayak gitu. Gimana cara mastiinnya? Karena gue juga lupa, ya kita edit aja dulu ya. Edit dulu, kampanyenya klik, terus edit. Kita lihat, gue pakai 3 adset. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat. Oke. Oke, datasetnya ada pixel, produk dewasa, dengan conversion eventnya lead. Oke ya, jelas ya. Datasetnya pixel, produk dewasa, conversionnya lead. Oke, ya kita tracking. Sip. Udah punya datanya. Masuk ke audience. Ini mau bikin custom audience-nya ya. Masuk dulu ke audience. Loading dulu. Karena meta ini kan cukup memakan banyak space gitu. Jadi loading. Oke. Udah masuk. Ini gue udah bikin banyak sebetulnya. Tapi nggak apa-apa gue bikin buat kalian semua ya. Biar kalian bisa ikuti dari awal. Step by step ya. Oke. Pertama kita create audience-nya dulu. Kita pertama tuh bikin custom. Sebelum lu klik audience, kita bikin custom dulu teman-teman. Kita bikin customnya. Nah, di sini choose a custom audience source. Nah, mau ngambil dari mana datanya teman-teman? Dari mana nih? Karena yang akurat itu menurut experience gue selama bertahun-tahun, yang akurat itu adalah dari event alias dari pixel, maka gue bakal pakai pixel gitu trackingnya. Nah, di sini kita pakai website boleh atau mau pakai event boleh. Karena gua mau pakai event ya udah gua pilihnya event di sini. Next. Nah, oke, akan diarahkan sebentar.
Oke, bukan event ini teman-teman. Kita back aja dulu. Kita pakai website aja. Website, karena kan landing page ya. Website, kita next. Kenapa kita pakainya ngambilnya dari pixel, website terus ke pixel, itu karena yang paling akurat teman-teman datanya. Datanya valid, dan kalau dibikin look like audience itu benar-benar tajam teman-teman. Jadi si sistem itu bisa menyasar orang-orang yang benar mirip, yang pernah beli, orang-orangnya mirip karakternya. Yang misalkan di sebelum di LLA ya, karakter orang yang masuk yang beli itu orang-orangnya simple. Dia nggak bisa bertanya bertele-tele atau bawel gitulah. Nah itu ketika kita pakai LLA ini itu bener akurat banget. Jadi orang yang masuk juga mirip banget. Udah dari mulai isi form checkoutnya, dia cepat, terus jelas alamatnya, terus nggak bertele-tele, langsung oke aja siap kirim gitu. Nah seperti itu. Oke ya, lanjut. Tadi dari mana? Dari sini dulu. Takut lupa ya. Website. Lalu next. Nah, di next ini kita harus ngambil dari source. Source-nya kita dari pixel. Pixelnya yang mana yang kita pakai? Yang tadi gua pakai adalah pixel produk dewasa yang ini ya. Yang ini eventnya visitor event. Kita bisa al website visitor berarti semua orang yang masuk ke landing page kita, mulai dari orang yang hanya lihat lalu keluar, atau orang yang lihat terus klik button, atau orang yang udah klik button tapi nggak ngisi form checkout, atau sampai semuanya. Pokoknya kalau kita pakai all website visitor itu kita akan ngasih akses atau kita bikin custom audience-nya orang-orang yang pernah masuk aja, semuanya dikasih, dibikin custom audience-nya. Nah, karena di sini gua mau spesifik, ya gua pilih bentar. Lead, lead. Oh, nggak bisa. From your event. Oh, iya, sebentar. Oke, kita pakai yang ini. Coba kita cek dulu. Oke, ada. Oke, berarti ada di Pixel nih kesehatan herbal. Yang ini ternyata sudah nggak bisa. Yang ini Pixel produk dewasa ini udah diganti. Jadi ke Pixel niche kesehatan herbal. Nah, di niche kesehatan herbal ini kita banyak event yang udah ke tracking di sini ya. Nah, salah satunya lead. Nah, gue pakai leadnya, oke. Bentar. Source-nya dari pixel yang ini, lalu event-nya yang ini. Nah, retensi, oke. Retensi ini pengaruh ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tuh mau yang berapa? 90 hari. Nah, kalau 90 day, sepertinya bisa ya pakai gini. Karena ini, pixel ini udah lama juga sih. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Cuman ke tracking sampai situ aja. Oke, nggak masalah. Kita pakai yang ini. Ini tuh pixel kesehatan herbal itu gua pakai di dua produk. Yang satu di Eros tapi produknya baru, campaign yang baru, terus sama produk kewanitaan di campaign yang baru juga. Nah, makanya di sini datanya lebih valid. Ada. Nah, lead-nya oke. Lalu retensinya boleh ngambil retensinya di 90 atau 30 atau 60, tapi terlalu lama itu nggak bagus juga. Di 30 hari terakhir aja lah. Oke, jadi masih anget banget nih datanya. Ini kita mau include atau exclude, kita bisa, teman-teman. Jadi, kalau include berarti kita memasukkan orang-orang yang mirip lagi, atau kita mau exclude. Misalkan dari pixel yang ini kita mau exclude orang-orang yang view konten aja. Yang ini. Misalkan contohnya. Jadi kalau kita pakainya exclude, ini kan exclude people, ya kan?
Nah, berarti orang-orang yang masuk ke landing page aja yang ke-trigger di event view content itu akan dikecualikan. Nah, gitu ya. Bisa dipahami. Ini biasanya untuk custom retargeting ulang yang biasanya gua handle itu biasanya produk brand-brand populer dan emang butuh retargeting ulang kayak gitu. Kalau untuk produk dropship yang perlu gada itu nggak terlalu penting. Cukup ini aja di awal. Oke, cukup segini. Audiensnya kita mau namain apa? Ini kan kita bikin custom audiensnya dulu. Misalkan, singkat aja, custom audiensnya produk Eros dan Kanza. Karena pixelnya sama. Deskripsinya, orang yang masuk ke event lead untuk produk, salah, untuk dengan menggunakan ya, menggunakan apa, pixel niche kesehatan herbal. Sip, mantap ya. Nah, gini teman-teman, pixel niche kesehatan herbal lead retention, tapi nggak apa-apa di 60 deh ya, takut terlalu kecil datanya. 60 day retentionnya, tapi nggak juga sih, 30 ada deh. Normalnya 30. Nama udah beres, audience name-nya, description-nya juga udah ada. Setelah itu udah beres, tinggal kita create aja. Oke, kita tunggu. Sip. Nah, sampai sini. Kalau kita mau buat langsung, gue jelasin dulu dah. Down dulu. Mana ya tadi? Oke, yang ini. Kita udah punya nih teman-teman. Custom audience-nya. Si namanya CA, Eros, dan Kanza. Ya kan? Populating ini kenapa di sini available for use. Ini belum ready ya teman-teman ya. Masih populating. Kalau udah ready itu dia gini. Tulisannya ini kan custom. Kalau yang atas nih look like, ini udah gua bikin sebelumnya ya. Ini custom lead produk dewasa. Ini ready. Oh ya, kenapa tadi nggak bisa dibuat yang produk dewasa? Karena gue udah pakai di sini lead-nya, jadi nggak bisa. Jadi udah kepake event itu, makanya disodorkannya event-event yang lain gitu. Nah kalau ini tuh belum. Oke ya, ngerti ya, sip. Oke, custom populating. Tunggu biasanya kita ada bacaannya di sini di 3 day ya. Paling tingginya di 3 hari teman-teman untuk populating ini. Jadi mencari data lah ibaratnya. Sampai tulisannya ready baru bisa kita pakai. Nah kalau tulisannya udah ready gini baru kita bisa pakai kayak gitu. Nah kalau buat custom audience-nya kayak gimana? Enaknya sih tunggu ready ya, ready. Ketika custom audience udah ready, kita baru buat look like-nya sih. Kayak gitu. Tapi kalau mau langsung juga eh, masih bisa sih, aman sih ya. Nah, gini. Kalau mau langsung look like boleh, kita klik aja di sini. Berarti yang ini. Nah, ketika ada halaman ini, di action ini kita pilih create look like. Sip. Nah, di look like ini kita namain lagi select your. Kita pilih pixelnya. Pixelnya yang mana nih? Look like audience itu pixel niche kesehatan herbal. Kayak gini abain aja ya. Abain aja ini untuk people using ya. Nggak masalah lah. Sistem select event. Oke. Nah, jadi ini purchase. Oh, ada pembelian ya. Select event. Ini select event dengan value, dengan nilai, teman-teman. Jadi
ini bisa dipakai, bisa nggak author aja, author with value yang lain, tapi di sini nggak bisa dipilih juga, nggak masalah. Ini bukan event yang di track itu, maksudnya bukan event purchase ya, tetap nge-trackingnya dari yang source yang ini, yang look like. Kita kan pakainya source-nya pakainya yang ini. Nah, ngambilnya dari sini, teman-teman. Oke ya. Nih, gini-gini. Kembali lagi. Author sukses, kita pilih yang CA, Eros, dan Kanja. Yang ini. Oke ya. Yang ini, source-nya. Select your log source. Yang sesuai, yang udah kita bikin CA-nya, custom audience-nya. Lalu, kita select di sini, lokasi audience, teman-teman. Kita pilih aja. Coba Indonesia. Indonesia, karena kita iklannya di Indonesia. Lalu saran gue di sini nggak usah banyak-banyak. Jadi gini, untuk perihal number of lookalike audience, jadi semakin dia tinggi 10, itu semakin jelek, teman-teman. Semakin jauh itu semakin gak mirip. Ngerti ya? Kalau lu bikin misalkan lookalike-nya di 10%, itu nggak mirip banget. Semakin jauh lah, semakin berkurang kemiripannya. Nah, yang paling akurat itu di 1 dan 2. Namun paling banyak dipakai di 1%-nya aja. Saran gue di 1% aja. New lookalike audience 1% doang. Kita emang butuhnya di 1%. Jadi 1% itu mirip banget, teman-teman. Jadi nanti sistem itu bisa menyasar orang-orang yang benar-benar mirip dengan event yang kita rekomendasikan, kayak gitu. Sip, kita create dulu audience-nya. Ini estimasi ya, estimasi people itu di 1.800 itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bukan, maksudnya bukan bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi estimasi orang ini, jangkauan orang ini bisa lebih dari sini atau kemungkinan besar bisa masih sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu nanti dia akan bertambah gitu. Sesuai dengan quantity konversi yang kita punya nanti setiap harinya. Kita create. Oke, sip. Udah ada lookalike-nya juga. Cuma nunggu, belum bisa dipakai. Nah, ini contoh. Masih populating, jadi belum bisa. Nah, di sini kan belum ada nih. Estimasi audiensnya masih 1.000, di bawah 1.000. Nah, itu masih populating, dia masih mencari data. Jadi, tunggu aja 3 harian untuk CA ini, update dia. Lookalike-nya, CA-nya 3 hari, lookalike audience-nya juga update. Dia kurang lebih di 3 harian, sama. Oke, gua anggap misalkan ini udah ya, udah ready, ini udah ready available-nya. Berarti kita tinggal buat di kampanyenya. Nah, yang belum tahu kita sikat nih kampanyenya. Kita kasih contoh ya nanti. Nah, ini dia. Anggap ya, contoh gua udah beres perihal yang tadi. Anggaplah udah beres, udah ready, lookalike dan customnya. Gua mau create aja di sini. Mau bikin kampanye baru dengan menggunakan lookalike. Tunggu aja loading. Memang berat Facebook itu. Apalagi laptop gua masih kentang ya, teman-teman. Oke, udah masuk. Nah, di sini di objektif ya seperti biasa lah. Teman-teman mau pakai sales boleh, mau pakai lead boleh gitu ya. Ya nggak ada hukum pasti ya. Anggaplah kita pakai lead, teman-teman. Lead. Kita continue. Anggaplah teman-teman udah jago nih settingan secara teknisnya ya. Jadi ketika buat lookalike itu gua nggak akan ditulis satu-satu di sini. Intinya kalau mau buat lookalike, posisinya ada di level ad set. Klik aja.
Tunggu dulu. Nah, di level ad set ini, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Scroll. Nah, di bagian audience. Di bagian audience ini, kita show more control dulu. Jangan lupa ya lokasinya ganti ke Indonesia. Karena gua pakai akun WL. Nah, di custom audience, ini kan exclusion. Kalau exclusion itu berarti inilah di di exclude. Makanya bukan penamanya bukan di situ. Anggaplah gini ya. Oke, gua ganti dulu dah ini dah biar teman-teman nggak bingung. Indonesia. Indonesia, oke. Nah, minimum umurnya kita ganti dulu karena nggak bisa. 18 tuh di 21 ya untuk Indonesia. Oke, sampai sini kita gas. Aman. Kalau ini save itu untuk teman-teman yang udah pernah nge-save. Misalkan settingannya ini umur berapa, terus save audience. Nah, nanti teman-teman bisa pakai di sini. Nah, di sini ya. Kalau ini custom audience-nya untuk di-exclude. Misalnya kita mau exclude orang-orang yang udah pernah belanja di produk kita. Bisa, pakainya berarti yang ini. Pakainya CA. CA-nya yang dipakai. Kalau di exclusion. Kalau mau look like, kita pakainya di custom audience yang inclusion. Yang ini ya. Custom audience inclusion, kita klik. Nah, kita mau pakai apa di sini? Look like kah? Ada, atau custom audience. Custom audience jarang dipakai kecuali gua buat exclude. Nah, gitu. Kalau custom audience itu gua akan buat orang-orang yang pernah beli produk gua nggak akan kena iklan kita. Itu pakainya custom audience, posisinya di exclusion di atas. Kalau di inclusion, kita pakainya look like audience karena kita ingin menargetkan orang-orang yang mirip yang pernah belanja ke kita. Nah, kita pakainya yang ini. Contoh ya, ini udah anggaplah yang tadi CA Eros Kanza look like ini udah populatingnya udah beres size-nya. Kita anggap udah beres. Klik aja. Nah, di sini akan ada. Di sini ada. Karena ini belum ready ya, makanya di sini akan ada kayak gini. Bukan, ini akun spending limit. Biasanya kalau ini belum ready itu nggak akan bisa dipakai, teman. Di sini estimasi atau konversi estimasinya itu nggak ada kayak gitu. Nah, intinya kalau mau pakai custom audience berarti posisinya di sini di look like. Udah kayak gitu aja. Tapi ini yang di custom audience inclusion. Oke ya. Kita udah pakai look like-nya. Udah seperti biasa settingan-settingan yang lainnya seperti biasa. Sampai kita upload misalkan. Dah sampai sini kita upload semua. Bikin segaranya. Udah kita publish. Udah teman-teman. Anggaplah kita udah beres ya, kita publish. Ya udah, klik. Udah beres. Kita punya satu kampanye yang menggunakan custom audience-nya look like audience di inclusion. Sehingga nanti ketika kampanye ini udah running, udah spending budgetnya, dia akan menyasar orang-orang yang mirip yang pernah belanja kepada toko kita, landing page kita. Kayak gitu, teman-teman. Harapannya adalah ketika kita menggunakan look like ini, CPR udah pasti jauh lebih rendah harusnya, teman-teman. Dan yang pasti gacor. Produk kita itu akan laris manis gitu karena sistem udah membaca orang-orang yang mirip yang pernah belanja ke kita. Jadi
produk kita itu akan ditawarkan kepada orang-orang yang mirip seperti yang kita targetkan. Jadi kemungkinan besarnya 50-80% orang-orang itu tertarik dengan produk kita karena sistem sudah memilih sesuai yang kita pakai lookalike-nya, kayak gitu ya. Oke. Ya, kita ketemu lagi lah di video berikutnya. Video kali ini gua akhiri sampai sini dulu. Stay tune. Terima kasih yang udah stay tune sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang mau ikut gabung di grup Telegram, nanti gua akan kasih linknya di link di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman silahkan baca dulu deskripsi, nanti akan ada link di situ. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.